hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama kita nyanyikan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi katakan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Kami percaya Tuhan pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jemaat saja katakan, yang membelah laut, yang yes. Oh, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Sekali lagi jemaat katakan dengan sungguh-sungguh.
bersandar pada Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang melawat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Jemaat saja katakan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau hadir di sini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh
Mari segenap umat Tuhan sama-sama kita katakan dengan membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yes Lord. Datanglah kerajaanmu. Dengan segenap hati umat Tuhan sama-sama kita berkata, kemuliaan bagimu. Kau ditinggikan. Oh
Engkau yang bertahta Tuhan. Engkau yang berdaulat. Yesus Tuhan. Mari lebih kuat lagi umat Tuhan. Sama-sama kita berkata. Dimulia. Amin. Yes Lord. Sepanjang kami memuji, menyembah-Mu, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi kami semua. Hadirat-Mu sedang menjamah kami semua. Hadirat-Mu sedang memulihkan kami. Hadirat-Mu sedang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu sedang memberkati kami semua yang hadir malam ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kuat, yang memberkati kami malam ini. Dan waktunya bagi kami untuk fokus duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bicaralah bagi kami semua. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, shalom semua. Apa kabar?
biasa memang jawabannya begitu. Sangat senang bisa kembali berdiri melayani di tempat ini untuk sharing firman Tuhan. Dan sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan untuk mereka yang merayakannya. Adakah yang merayakan Imlek di tempat ini? Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, ya. Kalau ada yang merayakannya, selamat tahun baru Imlek. Dan selama tahun baru Imlek biasanya banyak kue. Dan juga banyak apa? Angpao gitu. Tadi di belakang saya ditodong sama Ibu Ludia, Pak, angpao Pak. Saya melihat walaupun ada beberapa tempat yang kosong di luar, mendungnya tebal sekali. Saya tadi berdoa nanti kalau dia hujan deras nanti di atas jam 12 tengah malam lewat. Setelah kita semua ada di rumah. Baik saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan tema tentang keluarga. Agak beda dengan biasanya. Biasanya di sini berapi-api, menggebu-gebu, bicara tentang mujizat, bicara tentang kuasa, bicara tentang kesembuhan dan seterusnya. Tapi malam ini saya akan berbicara tentang keluarga dan temanya saya ambil dengan sesuai dengan tema gereja kita di sepanjang bulan Februari. Kelimpahan kasih Yahweh menjaga keharmonisan keluarga. Sama-sama kita baca tema ini. 1, 2, 3. Kelimpahan kasih Yahweh menjaga keharmonisan keluarga. Saya berdoa materi ini akan memberkati saudara. Sebab keharmonisan keluarga itu juga salah satu mujizat Tuhan bagi kita. Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang mau menikmati keluarganya harmonis? Wah, saudara mau tepuk tangan bagi Yesus? Saudara perhatikan, ini penting. Untuk bisa menikmati keharmonisan dalam keluarga saudara, saudara dan saya membutuhkan kasih Yahweh. Sama-sama katakan kasih Yahweh. Atau saudara dan saya membutuhkan kasihnya Yesus. Hanya kasih Yesus, hanya kasih Yahweh yang dapat membuat keluarga saudara harmonis. Tetapi ada satu hal yang penting dan tidak bisa kita abaikan. Memang kita butuh kasih Yahweh, memang kita butuh kasih Yesus. Tetapi ada satu hal yang penting dan tidak bisa kita abaikan. Apa itu? Keharmonisan keluarga itu harus dijaga. Kalau saudara mengabaikannya, maka saudara akan menerima konsekuensi. Itu sebabnya harus ada peran serta saudara di dalam keluarga saudara. Ketika saudara mengabaikannya, maka keharmonisan keluarga itu akan menjauh dari hidup saudara. Dan untuk kembali bisa membuat keluarga saudara harmonis, saudara harus memulai kembali dari awal. Sama seperti dengan kesehatan saudara. Untuk bisa sehat, saudara dan saya harus menjaga kesehatan saudara. Ketika saudara tidak bisa menjaga kesehatan saudara, maka kesehatan itu akan menjauh dari hidup saudara. Sama seperti dengan keluarga. Kalau saudara mau keluarga saudara harmonis, jaga keluarga saudara. Kolose pasal 3 ayat 14. Ada 3 ayat yang akan kita baca, tapi saya baca dulu ayat 14. Sebab saya akan jelaskan sedikit, kemudian kita akan masuk di ayat 12 dan 13. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu. Dan di atas semuanya itu. Berarti ada di atasnya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 14 bagian A ini, dan di atas semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan dan di atas semuanya itu? Coba buka ayat 12 dan 13.
Perhatikan ayat ini. Ini yang dimaksud. Ya, harus di atasnya ini. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi, kenakanlah hati yang penuh kemarahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan, sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni. Saudara, sesudah saudara melakukan ayat 12 dan 13 ini, saudara sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Termasuk. Saudara sudah mengupayakan menafkahi keluarga saudara, membimbing, memperhatikan, menasehati, melindungi. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata itu belum cukup. Dan di atas semuanya itu yang sudah kita lakukan tadi ini. Ayat 12 dan 13. Termasuk upaya saudara. Firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih. Apa yang dimaksud dengan kenakanlah kasih? Pakai kasih seperti saudara memakai pakaian. Nangkap maksudnya? Pakailah kasih. Pakai kasih itu seperti pakaian saudara. Seperti saudara memakai pakaian. Jadikan kasih sebagai pakaian rohani saudara yang dapat dilihat oleh suamimu, yang dapat dilihat oleh istrimu, yang dapat dilihat oleh anak-anakmu, yang dapat dilihat oleh orang tuamu, mertuamu, keluargamu, dan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Pakailah kasih sebagai pakaian rohani saudara. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata sebagai pengikat yang mempersatukan. Kenapa kasih sebagai pengikat yang mempersatukan? Dengar ini. Ketika saudara berdiri di altar kudus Tuhan pada saat pemberkatan nikah. Saya percaya suami istri di sini pernah berada di altar kudus pada saat pemberkatan nikah. Di sana saudara diikat dengan janji. Di sana saudara diikat dengan covenant di hadapan Tuhan. Sebab pernikahan Kristen adalah covenant. Perjanjian yang saudara buat di hadapan Tuhan. Dengan pasanganmu. Disaksikan oleh jemaat dan keluargamu. Itulah covenant yang saudara buat di hadapan Tuhan. Dan covenant itulah yang menjadikan keluarga Kristen itu menjadi kuat. Menjadi utuh, menjadi bersatu. Dan tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Kecuali apa? Kematian atau maut. Gak ada. Karena pernikahan Kristen adalah covenant. Janji yang saudara buat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sebanyak kuat, utuh, bersatu. Di bagian terakhir ayat 14. Dan menyempurnakan. Saudara dapat menikmati keharmonisan keluarga karena di dalamnya saudara menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan keluarga saudara. Saudara, sebenarnya dengan penjelasan ini khotbah saya sudah selesai. Sebab sudah masuk kepada intinya. Tapi kalau saya berhenti sampai di sini, saya pasti tidak dijadwal lagi. Apa ini Pastor Tony 3 menit di khotbah selesai ini? Pasti semua senang kita cepat-cepat pulang toh. Gitu. Baik, saya lanjut ya. Saudara dengar ini. Sejak semula Bapak Yahweh membentuk lembaga keluarga yang namanya lembaga keluarga. Di mana kasih yang dijalin antar keluarga itu gambaran hubungan antara Bapa Yahweh dan keluarga. Gambaran hubungan antara Bapa dan manusia. Dan keluarga tersebut yang dijalin dengan kasih Bapa Yahweh. Itu semakin hari akan menuju kepada kesempurnaan. Kepada keluarga yang sempurna. Itu sebabnya pernikahan itu harus didasari dengan kasih Yahweh. Harus didasari dengan kasih Yesus. Sama-sama katakan kasih Yesus. 1, 2, 3. Kasih Yesus. Lanjut PowerPoint-nya. Terus. Oh, tidak ada saya tulis di situ ya. Balik. Ini dia maksud saya.
Kasih memiliki kuasa untuk mengikat. Dengar ini. Kasih memiliki kuasa untuk mempersatukan. Kasih memiliki kuasa untuk menyempurnakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kelimpahan kasih Yahweh menjaga keharmonisan keluarga Kristen? Saya akan menjelaskan dengan cepat 5J 1B. Apa itu 5J 1B? Ya, 5J 1B. Kita masuk di J yang pertama, jaga sikap saudara. Dengar ini. Setiap anggota keluarga harus dapat menjaga sikapnya. Menjaga sikap saudara terhadap keluarga itu tercermin dengan harus saling menghormati satu dengan yang lain. Itu cerminannya. Memiliki kejujuran dalam keluarga. Terbuka. Dan yang penting adalah mau saling mengampuni. Itu menjaga sikap. Mengapa dalam keluarga Kristen seringkali keharmonisan keluarga itu tidak terwujud? Kenapa? Dari hasil survei ternyata ditemukan karena suami istri seringkali tidak dapat menjaga sikap mereka satu dengan yang lain. Masing-masing mempertahankan pendapat mereka, ego mereka, dan akibatnya mereka kehilangan keharmonisan dalam keluarga mereka. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21 firman Tuhan menasehati kita malam ini. Para istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan ubah kalimatnya. Para istri, tanduklah suamimu. Repot saudara, ribut saudara. Tapi firman Tuhan bilang, para istri apa? Itu perempuan saja yang harus bilang, bukan laki-laki. Sekarang para istri. Para istri. Sebagian besar saja yang mau tunduk, yang lain tidak mau tunduk. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Para suami, kasihilah istrimu dan janganlah kasar terhadap dia. 20. Anak-anak, patuhilah orang tuamu dalam segala hal. Karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. 21. Bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anakmu supaya tidak tawar hatinya. Itu sebabnya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Yang pertama, jaga sikap saudara. Sikap istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Saya berdoa, saya percaya apa yang firman Tuhan katakan. Saudara akan menikmati keharmonisan dalam keluarga saudara. J yang kedua, jaga peranan saudara. PowerPoint. Nah, peran dalam keluarga itu sangat penting untuk dijaga. Sangat penting saudara untuk dijaga. Sebab di dalam keluarga ada peran suami, ada peran istri dan juga ada peranan anak. Masing-masing punya peran dalam keluarga. Suami memiliki peran sebagai imam dalam keluarga, kepala dalam keluarga, dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri dan keluarganya. Sementara istri memiliki peran sebagai penolong bagi suaminya, bukan perongrong bagi suaminya. Bukan sebaliknya, karena di masa kini banyak bermunculan istri-istri Wonder Woman. Di mana-mana saya lihat banyak istri-istri menjadi Woman. Istri mau mengambil peran suaminya. Akibatnya keluarganya tidak harmonis, kacau saudara. Terbalik-balik, harusnya suami jadi imam. Istri mau mengambil alih, jadi Wonder Woman. Tetapi saya percaya, para istri yang hadir malam hari ini adalah para istri yang bijaksana dalam keluarga. Saudara mau tepuk tangan? Haleluya. Menjadi penolong bagi suaminya. Bukan menjadi istri Wonder Woman.
anak. Memiliki peran yaitu taat dan menghormati orang tua. Jadi yang kedua, untuk menjaga keharmonisan keluarga, jaga peranan saudara masing-masing. Maka saudara akan melihat rumah tanggamu, keluargamu. Engkau akan menikmati keharmonisan keluarga itu. Saudara mau tepuk tangan bagi Yesus? J yang ketiga, jaga tanggung jawab saudara. Nah, tanggung jawab orang tua adalah membimbing anak-anaknya dengan baik untuk mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tanggung jawab suami istri adalah jika suaminya lebih kuat imannya, dia akan membimbing istrinya untuk mengajarkan, untuk kagum hormat kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Jika istrinya imannya lebih kuat, dia akan membawa suaminya untuk percaya kepada Tuhan. Itu tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh suami istri, orang tua untuk anak-anak, untuk orang tua. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Semua perintah yang aku sampaikan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Taruhlah, camkanlah di dalam hatimu. Ini ayat kuncinya. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau sedang duduk di rumahmu. Apa yang dibicarakan? Firman Tuhan. Engkau sedang duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau sedang berbaring, dan ketika engkau bangun. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anakmu. Supaya anak-anakmu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan suami istri. Jadilah pasangan yang bertanggung jawab. Di bagian akhir dari khotbah saya akan membacakan janji nikah. Janji nikah. Saya akan membacakan janji nikah sebab saya salah satu masuk di gereja IHS, saya salah satu masuk di 7 pastoral. Kita ada 7 orang pastoral di dalam. Saya salah satunya, saya sudah dalam prosesi pemberkatan nikah sudah ada puluhan pasangan muda yang masuk dalam pemberkatan nikah di mana di dalamnya saya ada. Di akhir sesi ini saya akan bacakan janji nikah tersebut. J yang keempat, jaga komunikasi saudara. Sama-sama katakan jaga komunikasi saudara. Saudara, komunikasi dalam keluarga itu harus dijaga sebab ini penting. Supaya satu dengan yang lain bisa saling memahami. Sebab komunikasi yang buruk bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sedikit saja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Itu sebabnya jaga komunikasi saudara. Dalam komunikasi bisa harus saling mengerti, saling menghargai, saling memberikan perhatian, saling menciptakan suasana yang menyenangkan. Di keluarga saya, setiap hari anak-anak itu kumpul masuk di dalam kamar. Saudara sering kali dengar kesaksian saya ini. Kadang-kadang memang kami diam saja gitu. Tapi kadang-kadang kami diskusi, kami bicara. Kalau mereka ada masalah, mereka bicara. Kami menasehati. Kalau mereka bertanya, kami menasehati. Kalau tidak, kami diam. Kenapa mereka suka masuk ke kamar? Karena ternyata di dalam kamar kami itu banyak kuenya. Salah satu untuk menarik mereka masuk dalam kamar dan kumpul-kumpul. Gitu. Menjaga suasana itu tetap menyenangkan, tetap hangat. Dan yang tidak kalah pentingnya, setiap kali komunikasi saudara dengan keluarga, gunakanlah kata-kata yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih. Maka saudara akan melihat keharmonisan keluarga itu akan saudara alami dalam keluarga saudara.
Ada hasil survei yang saya baru-baru baca. Ternyata dari komunikasi yang baik yang terjadi dalam keluarga itu berdampak banyak. Ini hasil survei. Satu, ternyata di urutan pertama itu meningkatkan keharmonisan keluarga. Kalau saudara bisa berkomunikasi dengan baik dalam keluarga, itu ternyata meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Apalagi, ternyata membangun kualitas dan mentalitas anak kita. Dan ada satu yang mengejutkan saya. Komunikasi keluarga yang baik antara suami istri, orang tua, anak-anak orang tua. Ternyata bisa meningkatkan minat belajar anak. Luar biasa saudara. Itu dari sebuah komunikasi yang baik. Itu sebabnya Efesus 4 ayat 29 bilang begini. Dengar baik-baik. Perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu. Tetapi katakanlah hal-hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun. Yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkannya. Gunakan kata-kata saudara dengan baik. Gunakan komunikasi saudara dengan baik. Dengan kata-kata yang lemah lembut dan penuh kasih. Saya percaya ketika saudara bisa jaga komunikasi saudara. Saudara akan menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan untuk keluargamu. J yang kelima. Jaga kebersamaan saudara. Saudara keluarga yang harmonis selalu mengutamakan dan menjaga kebersamaan mereka. Beribadah bersama, berdoa bersama, sharing firman Tuhan bersama, kumpul bersama, ngobrol bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menerima kekurangan masing-masing, saling menguatkan, banyak lagi yang lain saudara. Kebersamaan yang terbangun dalam keluarga akan membuat keluarga saudara menjadi harmonis. Saudara perhatikan alat musik ini, ada keyboard, ada drum, ada gitar ritme, ada bass. Kalau dimainkan oleh orang-orang yang ahli, termasuk keluarga kita. Bukan keluarga kita memainkan alat musik. Kalau dimainkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, maka akan mengeluarkan harmoni musik yang enak didengar. Sama seperti keluarga. Kalau saudara bisa menjaga kebersamaan saudara, itu seperti musik yang harmoni yang akan membuat keluarga saudara menjadi harmonis. Saya mau bilang begini. Kebersamaan yang terjadi yang saudara lakukan di dalam keluarga saudara. Kalau satu saat istri berangkat ke Jakarta atau ke Surabaya atau keluar dari kota Makassar. Atau anak-anak saudara atau suami saudara. Ada anak-anak di lingkungan keluarga saudara yang berangkat. Saya mau bilang kepada saudara. Kalau suasana keluarga itu kuat di dalamnya. Ada harmoni yang kuat di dalamnya. Dengar ini. Mereka itu akan homesick. Percaya sama saya. Saudara mengerti homesick? Rindu dengan keluarganya. Rindu dengan canda tawa. Suasana keluarga. Rindu. Mereka rindu. Ada lagi yang lain. Anak saya sudah 2 yang menikah. 1 di Tarakan. 1 di Jogja. Saudara tahu? Kalau yang laki yang Yusak yang di Tarakan itu memang cuma sekali-sekali menelpon. Tapi yang di Jogja itu yang Elizabeth itu hampir setiap hari. Alasan anaknya mau bicara sama engkongnya dengan poponya. Padahal sebenarnya dia yang mau bicara sama papa mamanya. Dan ketika mereka mau datang, saudara tahu apa yang mereka bicarakan? Mama, saya rindu mama bikin jalang kote. Saya rindu mama bikinkan saya lumpia.
Saya rindu mama bikinkan saya kroket. Saya rindu masakan lobaknya mama. Yang dia Harman tahu di Diamond. Tahu saudara lobak itu babi? Ya. Saya rindu makan masakannya mama. Mereka homesick. Jauh hari sebelum mereka datang mereka sudah ngomong. Kalau saudara bisa menjaga kebersamaan dalam keluarga saudara, mereka akan homesick. Dan saudara akan mengalami apa yang namanya keharmonisan dalam keluarga saudara. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang keenam, bisa menerima perbedaan. Saudara perhatikan ini. Keluarga Kristen yang harmonis dan ideal adalah sebuah persekutuan yang hidup antara suami istri dan orang tua anak. Di mana Kristus sebagai kepala di dalam keluarga tersebut. Dan kasih Yesuslah, kasih Yahweh lah yang membuat setiap anggota keluarga bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kasih Yahweh lah yang akan mengcover seluruh perbedaan tersebut. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi dan hormatlah satu sama lain lebih daripada dirimu. Ini untuk bisa menerima perbedaan. Saya tutup dengan janji saya tadi tentang janji pernikahan. Di dalam janji pernikahan ini saya pakai nama saya saja dan nama istri saya. Saya nggak bisa pinjam namanya Pak Jerry dengan Ibu Ece. Ya. Atau Pak Berti. Saya pinjam, saya pakai nama saya saja dan istri saya. Selama ini orang cuma tahu istri saya itu namanya Sylvia. Nah ini lengkapnya. Sylvia Irawani. Itu dia nama lengkapnya. Saya bacakan begini. Hampir rata-rata ketika sepasang pengantin itu sedang berdiri dan mengucapkan janji nikah ini. Itu hampir rata-rata dari apa yang saya layani. Itu mereka nangis. Nangis bukan menyesal berdiri di situ. Nangis karena dia bahagia. Belum lagi sungkemannya. Kalau sungkeman ke orang tua. Satu pak tisu habis. Itu ya. Nah, saya bacakan seperti ini. Di poin 1. Di dalamnya ada 3 poin. Atas tuntunan Tuhan, saya Tony Lesario. Ini dia. Memilih Sylvia Irawani menjadi istri. Dan berjanji mengasihi. Berjanji covenant. Dia covenant. Saya covenant kepada dia di hadapan Tuhan. Dan di hadapan jemaat dan keluarga. Covenantnya apa? Mengasihi. Sama-sama katakan mengasihi. Mengasihi. Itu covenantnya. Jadi ketika saudara berdiri di altar kudus, saudara sedang buat covenant di hadapan Tuhan, di hadapan istrimu, di hadapan keluarga dan di hadapan jemaat. Untuk apa? Untuk mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yang di poin 2. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun. Ada komitmen untuk menjadi suami, untuk menjadi istri yang baik dan setia. Dan berjanji dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun apa itu? Saat sakit, sehat, susah, senang, berkelimpahan atau berkekurangan. Sebab ketika ada bagian yang terjadi di dalam situ. Kurang, sakit, salah satunya sudah tidak setia. Padahal saudara sedang berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan. Di poin 3. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Untuk membawa mereka menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ketika saya mengucapkan janji nikah ini di hadapan Tuhan bersama dengan istri saya. Hanya di poin pertamanya yang beda. Atas tuntunan Tuhan.
Saya Sylvia Irawani memilih Tony Lesario sebagai suami saya dan berjanji untuk tunduk sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Hanya itu perbedaannya. Ketika kami sudah mengucapkan janji nikah, lalu kemudian berapa bulan kemudian, 9 bulan kemudian lebih istri saya melahirkan sejak hari itu dan seterusnya. Kami selalu membawa anak-anak kami sejak dari bayi ada di dalam rumah Tuhan. Mereka bertumbuh di rumah Tuhan. Sampai mereka dewasa, semua 4 anak kami semuanya melayani di rumah Tuhan. Yusak melayani sebagai WL, Elizabeth melayani sebagai guru sekolah minggu, Yoel sekarang sebagai worshiper. Yang keempat anak saya itu masuk di creative ministry. 4-empatnya ada di dalam rumah Tuhan. Kami memberikan contoh teladan terhadap apa yang sudah kami janjikan di hadapan Tuhan. Untuk membawa anak-anak percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara mau melihat keluarga saudara harmonis, sangat sederhana sekali. Apa yang sudah saya sampaikan malam hari. 6 hal. Jaga sikap saudara, jaga peranan saudara, jaga tanggung jawab saudara, jaga komunikasi saudara, jaga kebersamaan saudara. Bisa menerima perbedaan. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya persilahkan tim musik. PNW silakan ke atas. Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian. Ingat hari ini Pak John dan Ibu Foni tidak ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang tidak tahu, tapi mereka berdua berangkat ke Malaysia. Ibu Foni akan periksa mata, minusnya sudah sangat tinggi. Dan kita berdoa malam hari ini, jika Tuhan mengizinkan mujizat itu terjadi, Ibu Foni tidak akan operasi. Tapi jika Tuhan mengizinkan hal yang berbeda, Ibu Foni akan operasi dan terima mujizat kesembuhan. Bukan minus kecil saudara, besar banget. Saya diberitahu, saya kaget. Jarang sekali ada orang punya minus demikian tinggi. 14 dan 17, tinggi itu. Selama ini Bapak Ibu melihat Ibu Foni itu biasa-biasa saja, itu pakai lensa. Tapi kalau di rumah lensanya dilepas, itu kacamatanya tebal banget saudara. Dan Ibu Foni cerita itu setiap kali pakai kacamata pasti turun begini, karena terlalu berat. Saudara mau berdoa bagi Ibu Foni? Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Silakan PAW naikkan satu pujian. Thank you Jesus. Sherabata Shandam. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku mahu. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mahu.
memancar senantiasa. Katakan Tuhan inilah. Terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya memancar senantiasa, supaya memancar senantiasa. Mari kita memberi dengan sukacita. Firman-Mu Tuhan, berkabar hatiku.
Bapak Ibu masih sanggup untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya.